Halo Sobat YouTube semua, bertemu lagi bersama saya Wendika Fernanda. Kali ini kita akan membahas tentang data DTKS, pengertiannya, dan cara agar kita dapat bantuan sosial. Langsung saja, cekidot. Apa itu data DTKS? Data DTKS adalah data tentang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, dan sumber kesejahteraan sosial. Memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Jadi, dapat kita simpulkan, data DTKS itu adalah merupakan bank data masyarakat miskin yang mana tujuannya nanti adalah untuk menerima bantuan sosial atau jaminan sosial. Jadi kita lihat saja seterusnya. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mendaftar data DTKS? Yaitu masyarakat sendiri, yaitu yang fakir miskin yang tidak mampu mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Nanti akan diinput oleh operator SIKGS NG namanya. Jadi selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS. Hasilnya akan ditampilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya. Berita acara kemudian digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap melalui kunjungan ke rumah tangga, kunjungan ke warga yang telah kita input data di TKS. Seterusnya, data yang telah diverifikasi kemudian diinput di dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial oleh operator desa atau kecamatan. Data yang sudah diinput diproses oleh dinas sosial, diverifikasi, dilapor kepada Bapak Bupati, dan seterusnya. Hasil verifikasi disampaikan kepada Bapak Gubernur sehingga diteruskan kepada Menteri Sosial. Jadi jelas cara untuk mendaftar data DTKS adalah mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan, diverifikasi, datanya disampaikan kepada Bupati, disampaikan kepada Gubernur, seterusnya kepada Menteri Sosial. Apa sih syarat untuk mendaftar DTKS? Yang pertama sekali adalah foto rumah dengan memakai titik koordinat. Ini contohnya, ini bukan foto rumah, tetapi saya mencontohkan ini bentuk foto. Kita anggap ini foto rumah dengan ketentuan foto harus jelas, tampak depan atau keseluruhan. Foto tidak boleh terpotong, tidak boleh hanya tampak pintu atau jendela. Disarankan menggunakan aplikasi GPS Map Kamera. Bisa kita download di Play Store. Nah, ini contohnya adalah titik koordinat. Ini bertujuan nantinya supaya tim verifikasi mudah untuk melacak rumah warga tersebut. Nah, jadi untuk memudahkan untuk melacak. Ini adalah syarat-syarat administrasinya, foto KK, foto KTP. Foto KK dan foto KTP ini adalah yang asli. Ini untuk menginput ke dalam data DTKS. Sedangkan fotokopi KK dan KTP adalah arsip di pemerintahan desa. Surat rekomendasi dari kepala jorong atau rusun ini adalah sangat perlu supaya nantinya kepala jorong tahu masyarakat yang mengusulkan data DTKS. Karena yang tahu masyarakat di bawah, yang tahu warganya adalah kepala jorong atau kepala rusun. Perlu diketahui, setelah terdaftar dalam data DTKS, masyarakat tidak secara otomatis mendapatkan bansos. Tidak secara otomatis. Pasalnya, setiap bansos memiliki syarat yang berbeda-beda sesuai ketetapan masing-masing. Jadi, belum pasti kita terdaftar dalam DTKS, belum pasti kita mendapatkan bantuan sosial. Karena setiap program bantuan sosial itu mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing. Dan
Kita dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Jadi apa itu bansos? Bansos adalah program berupa bantuan yang bersifat kontributor tanpa iuran yang bersumber dari APBN atau APBD. Sasaran program bantuan sosial adalah masyarakat miskin yang rentan. Basis data penerima bantuan sosial adalah data DTKS ini yang kita bahas tadi. Jadi data DTKS itu sangat penting bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan. Program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat antara lain PKH, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, bantuan iuran jaminan kesehatan sosial. Jadi itu merupakan salah satu dari bantuan sosial. Jadi ini adalah tujuan bansos. Tujuan bansos yang pertama untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Jadi banyak sekali tujuan bansos ini agar membantu masyarakat. Pemberian bansos ini untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya untuk ditujukan kepada rehabilitasi. Ini contohnya kepada nantinya kalau ada di suatu daerah terkena bencana, nah itu untuk. Tapi kita juga harus paham apa itu jenis-jenis bansos. Jadi jenis bansos secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama bantuan sosial berupa uang. Bantuan sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa. Bagi anak miskin, Yayasan Pengelola Yatim Piatu, Nelayan Miskin, Masyarakat Lanjut Usia, dan juga BLT itu termasuk bantuan sosial berupa uang. Yang kedua, bantuan sosial berupa barang. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu. Bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada anak yatim, ternak bagi kelompok masyarakat, dan juga contohnya mesin Al-Sintan itu untuk kepada kelompok tani, itu juga merupakan bantuan sosial berupa barang. Seterusnya bantuan sosial berupa jasa. Bantuan sosial berupa jasa disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh, bantuan berupa jasa adalah pemberian pelatihan untuk penerima bantuan dari satuan kerja pemberi bansos. Jadi, bantuan sosial juga bisa berupa jasa dalam bentuk pemberian pelatihan. Contohnya, pelatihan menjahit, pelatihan perbengkelan, pelatihan pangkas, barbershop, itu juga merupakan bantuan sosial. Jadi juga ada, kita bertanya-tanya juga ada jaminan sosial. Apa sih itu jaminan sosial? Jaminan sosial itu adalah asuransi sosial. Program yang bersifat kontributori, yaitu kontribusi iuran dari peserta, pemberi kerja, atau pemerintah. Sasaran program jaminan sosial adalah seluruh masyarakat Indonesia. Program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan nasional JKN yang wajib untuk seluruh masyarakat, jaminan sosial yang wajib untuk seluruh pekerja seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau jaminan sosial ini bersifat iuran, adalah masyarakat sendiri dan nanti akan dibayarkan oleh pemerintah. Beda dengan bansos. Kalau bansos tidak ada iuran, langsung dikasih oleh pemerintah. Kalau jaminan sosial berupa iuran dari masyarakat dan nanti juga akan dibayarkan kepada masyarakat tersebut. Nah, jadi semuanya itu adalah bentuk dari perlindungan sosial dari pemerintah. Apa itu perlindungan sosial? Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan atau guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pantau terus channel saya, dan saya akan memberikan informasi-informasi yang menarik. Jadi ikuti terus ya. Bye-bye.